Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pembahasan ya sebagai review untuk materi metabolisme. Kita akan bahas sampai ke respirasi anaerob dan respirasi anaerob. Baik, kita mulai. Ya, baik. Untuk metabolisme, pada pertemuan pertama kita udah bahas ya tentang apa sih itu metabolisme. Jadi intinya bahwa metabolisme itu merupakan rangkaian proses dan berupa reaksi kimia yang terjadi di dalam sel tubuh. Paham ya? Jadi tingkatannya adalah pada sel tubuh. Perbedaan katabolisme dengan anabolisme udah kita bahas bahwa kalau katabolisme itu merupakan proses pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana dan ini membebaskan energi. Atau prosesnya adalah eksergonik atau sekaligus membebaskan panas atau suhu sehingga disebut dengan proses eksoterm. Kemudian proses anabolisme itu merupakan proses penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana sehingga dia membutuhkan energi, disebut dengan endergonik atau bersifat membutuhkan panas atau bersifat endoterm. Baik, kemudian yang berikutnya. Nah, untuk sebuah proses metabolisme itu pasti membutuhkan bahan-bahan. Di situ ada materi atau substrat, kemudian ada energi, kemudian di situ dibutuhkan ATP atau energi dalam bentuk ATP, kemudian juga ada enzim. Nah, ATP itu adalah molekul nukleotida berenergi tinggi yang tersusun atas gula sederhana berupa gula pentosa, basa nitrogen, dan bisa mengikat 3 gugus fosfat. Nah, kemudian kalau ADP dari kata di, adenosin difosfat berarti mengikat 2 fosfat. Kemudian kalau AMP berarti adenosin monofosfat atau hanya mengikat 1 gugus fosfat. Ini sebagai materi dasar ya. Berikutnya. Nah, untuk enzim ini kita bahas secara tersendiri karena enzim ini penting di dalam proses metabolisme. Ini sudah kita bahas ya. Jadi bagian-bagian penting dari enzim di situ ada koenzim merupakan jadi enzim secara keseluruhan kita sebut dengan holoenzim. Kemudian dari enzim ini secara struktur di situ ada bagian gugus prostetik dan ada bagian apoenzim yang berupa protein. Kemudian untuk gugus prostetik sendiri dibedakan, yang pertama adalah koenzim, merupakan gugus organik yang pada umumnya merupakan vitamin seperti vitamin B1, B2, NAD+, atau nikotinamid adenin dinukleotid. Yang kedua adalah kofaktor, yaitu gugus anorganik yang biasanya berupa ion-ion logam seperti CO2+, Mg2+, dan Fe2+. Semua bahan ini nanti berperan di dalam proses metabolisme. Ini adalah struktur dari enzim ya. Oke, jadi apoenzim itu bagian yang berupa protein, kemudian gugus prostetik, ya. Kemudian di situ ada yang bergambar merah adalah substrat. Nah, substrat ini nanti akan bentuknya seperti apa atau mekanisme kerjanya akan sesuai dengan tipe mekanismenya sendiri. Kemudian ada koenzim. Nah, yang bergambar hijau muda ya, itu adalah bagian dari enzim yang lebih mempercepat atau membantu proses metabolisme itu sendiri. Baik, berikutnya. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk ini sudah ya untuk enzim. Nah, untuk mekanisme kerja enzim ini ada 2. Yang pertama adalah mekanisme kunci gembok atau lock and key hipotesis. Jadi ini berupa hipotesis ya. Artinya memang bukan atau belum berupa teori karena ini adalah teori sementara atau dugaan sementara. Yang pertama teori gembok kunci sebagaimana digambar. Kalian bisa cermati bahwa substrat, jadi yang hijau itu adalah substrat, bentuknya itu akan sama persis dengan bentuk sisi aktif enzim atau situs aktif enzim. Jadi ibaratnya ini yang kuning itu adalah keseluruhan enzim ya. Kemudian bagian yang berlekuk-lekuk itu adalah bagian sisi aktif enzim.
di mana sisi aktif enzim ini sudah persis sama dengan bentuk substrat, jadi seperti gembok dan kunci. Ketika kunci itu dimasukkan pada gembok yang berbeda, dia tidak akan bisa. Nah, berarti di sini sisi aktif enzim ini bersifat apa? Kaku, artinya bersifat acek ya, artinya tidak bisa berubah, tidak fleksibel. Kemudian yang kedua adalah teori ketepatan induksi atau teori induced fit hypothesis, di mana substrat ini tidak memiliki bentuk yang sesuai dengan sisi aktif, sehingga substrat ini menginduksi atau semacam mempengaruhi sisi aktif dari enzim sehingga bisa cocok. Oke, jadi perhatikan ya, digambarkan dalam bentuk skema bahwa sisi sebelah atas yang merupakan sisi aktif enzim ini bentuknya beda kan, bentuk lekuk-lekuknya ini berbeda, tetapi substrat ini mampu menginduksi sehingga sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel sehingga bisa bisa menyesuaikan. Oke, jadi ini ya, jadi bentuk yang enggak sama ini bisa menyesuaikan atau substrat menyesuaikan, mengubah, mempengaruhi sisi aktif enzim. Maka perbedaan utama untuk yang mekanisme kerja yang kedua yaitu teori ketepatan induksi, sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel. Paham ya? Jadi beda dengan yang model atau metode hipotesis yang pertama. Gembok dan kunci itu harus tetap, jadi bentuk sisi aktif enzim selalu sama. Oke, baik ya. Berikutnya. Oke, sifat-sifat enzim saya kira nggak ada masalah ya. Bisa kita pahami bersama, jadi biokatalisator dan merupakan suatu protein sehingga kalau terlalu panas juga dia akan rusak. Kemudian bersifat khusus atau khas, jadi misalnya lipase, dia hanya bekerja untuk menghidrolisis lipid atau lemak. Jadi dia akan tidak bisa berperan untuk menghidrolisis protein misalnya, dia nggak bisa. Atau menghidrolisis amilem atau zat yang lain. Jadi kalau amilem ya berarti amilase. Lipase, protein, protease, dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kemudian bekerja dapat balik artinya apa? Jika enzim kita udah bekerja di dalam tubuh, maka enzim ini nggak habis, tapi dia bisa kembali ke sitoplasma kemudian berfungsi kembali. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ada beberapa faktor ya, ada suhu. Kemudian kalau suhu ini sifatnya cenderung membentuk kurva normal. Jadi ada suhu optimum pada enzim-enzim tertentu, di mana masing-masing enzim memiliki suhu optimum yang berbeda. Kemudian pH ini juga sama, membentuk kurva normal. Jadi ada pH optimum dari sebuah enzim. Kemudian kalau air ini secara umum ya, jadi karena air ini sebagai mediator atau sebagai media untuk proses reaksi kimia atau metabolisme, maka air ini tetap berpengaruh, tapi tidak secara khusus sesuai dengan tiap enzim itu sama. Kemudian pengaruh hasil akhir kerja enzim bisa dihambat oleh banyaknya hasil akhir yang diperoleh. Kemudian zat penggiat dan penghambat. Penggiat itu namanya adalah aktivator. Contoh, HCl lambung merupakan aktivator enzim-enzim di dalam lambung. Misalnya enzim pepsin yang semula berupa pepsinogen, artinya enzim yang belum aktif, dengan adanya HCl ini bisa diaktifkan menjadi pepsin yang siap untuk menghidrolisis protein menjadi pepton. Kemudian zat penghambat ini adalah inhibitor. Jadi enzim atau zat tertentu ini justru menghambat kerja dari enzim atau proses di dalam tubuh. Kemudian untuk substrat ini tidak membentuk kurva normal, tetapi dia akan membentuk jadi kurva naik, kemudian ada titik kulminasi atau titik puncak, kemudian menjadi stabil atau stagnan. Jadi pada awal penambahan substrat ini akan mempercepat reaksi metabolisme, tetapi pada titik tertentu dia akan jenuh. Kemudian setelah jenuh berarti tidak akan mempercepat atau dia akan acek atau akan sama kecepatannya. Nah, baik, untuk penamaan enzim tidak perlu dihafalkan semuanya, tapi yang paling penting adalah contohnya ya, golongan hidrolase berarti enzim-enzim yang menyebabkan hidrolisis jika terdapat molekul air. Misalnya ada karbohidrase,
berarti memecah karbohidrat menjadi senyawa yang lebih sederhana, misalkan disakarida atau monosakarida. Protease berarti untuk memecah protein, lipase untuk memecah lipid ya. Oke. Kemudian enzim golongan dismolase, misalkan ada oksidase, reduktase, dan enzim yang memisahkan ikatan karbon dengan ikatan karbon dan nitrogen. Misalnya pada enzim pernafasan seperti dehidrogenase, katalase, peroksidase, karbonilase, dan transaminase. Untuk berikutnya, baik, kemudian yang beberapa contoh enzim berperan di dalam metabolisme ya, misalkan dehidrogenase, yaitu enzim yang terdapat pada tumbuhan maupun hewan. Perannya adalah untuk memindahkan hidrogen dari zat yang satu ke zat yang lain. Kemudian katalase, ini enzim yang mempunyai gugus prostetik atau bagian sisi aktif berupa unsur besi. Katalase berfungsi untuk membantu pengubahan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Oke, kemudian peroksidase, ini contoh dari katalase tadi ya, memiliki peran untuk membantu mengoksidasi senyawa fenolat dengan menggunakan oksigen yang diperoleh dari H2O2. Nah, kemudian ada enzim karboksilase, dari kata karbok itu berarti CO2. Berarti ini fungsinya untuk pengubahan atau membantu pengubahan asam organik secara bolak-balik. Contoh pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehid dibantu oleh karboksilase pirufat. Demikian pula pengubahan asam oksalosusinat menjadi asam alfa ketoglutarat berlangsung karena bantuan karboksilase yang dibantu ion-ion Mg2+. Nah, ini nanti ada semua pada reaksi-reaksi di tahap ini ya, di tahap respirasi. Baik, berikutnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk respirasi seluler. Secara umum sejak SD kelas 4 ya, itu sudah mulai dikenalkan adanya reaksi ini. SMP, biasanya SMP ya. Jadi C6H12O6 plus 6O2 akan dihasilkan 6H2O plus 6CO2 plus energi. Ini adalah respirasi seluler yang bersifat aerob. Baik ya. Jadi respirasi seluler dengan adanya oksigen. Oksigen dari mana? Oksigen diperoleh dari sistem pernafasan dengan menghirup udara atau menghirup oksigen masuk ke dalam paru-paru atau alveolus paru-paru melalui sistem pernafasan mulai dari rongga hidung, kemudian faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan terakhir masuk pada gelembung gas paru-paru. Nah, di paru-paru akan terjadi di sana juga terdapat kapiler atau pembuluh kecil yang ada di setiap sel paru atau setiap alveolus. Nah, di pembuluh darah kapiler paru inilah terjadi difusi atau pertukaran gas juga. Jadi oksigen dari alveolus masuk ke dalam kapiler dan nanti sebaliknya sisa metabolisme berupa CO2 ini akan masuk dari kapiler menuju alveolus untuk dibuang dalam atau dengan proses ekspirasi atau menghembuskan nafas. Baik, ini materi kelas 11 ya. Jadi prosesnya terjadi apa? Terjadi secara bolak-balik. Oke, saya ulangi lagi. Nah, proses ini terjadi secara bolak-balik di dalam tubuh kalian. Nah, kemudian setelah masuk di kapiler, oksigen akan diedarkan melalui sistem peredaran darah sampailah kepada setiap sel. Nah, di sel inilah nanti akan terjadi respirasi seluler. Dari kata respirasi, pernafasan, seluler, sel, berarti pernafasan yang terjadi pada tingkat paling kecil di tubuh makhluk hidup, terutama makhluk hidup tingkat tinggi yaitu yang punya banyak sel atau multiseluler. Nah, ini terjadi pada setiap sel. Nah, untuk tahapannya, ada yang menyebut 3 tahap seperti ini, tapi kalau secara lengkap boleh ditambah tahapan antara glikolisis menuju daur Krebs, yaitu yang pertama ya, kalau jadi 4 adalah glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, kemudian daur Krebs, dan transport elektron. Jadi ada 4. Nah, untuk berikutnya, nah ini adalah skema singkat dari proses respirasi seluler. Nah, kalian bisa cermati ya.
Sebelum membahas secara detail untuk tahapan reaksinya, biasakan kalian membahas dari aspek yang dasar atau aspek secara keseluruhan yang merupakan konsep mendasar. Nah, baik, kita bahas ini dulu ya. Jadi dari diagram ini kalian bisa lihat ada yang disebut bagian sitosol atau sitoplasma, berarti sebagai ruangan di dalam sel yang dibatasi oleh membran sel. Baik, kemudian yang berikutnya di dalam sel tubuh itu ada salah satu organel yang disebut dengan mitokondria. Jadi yang digambarkan seperti roti pie ini adalah mitokondria. Di mana mitokondria ini dia punya 2 lapis membran. Oke, saya besarkan ya. Jadi ini untuk mitokondria. Oke, sebentar. Ya, jadi saya besarkan dulu. Jadi untuk mitokondria ini ya. Nah, kalian cermati di sini ada 2 lapis membran, yaitu membran sebelah luar dan membran sebelah dalam. Di mana membran sebelah dalam itu dia melekuk. Jadi melekuk ke arah dalam atau melekuk ke dalam. Nah, ini. Jadi yang menonjol atau melekuk ke arah dalam inilah yang kita sebut dengan krista mitokondria. Sementara di antara membran luar dengan membran dalam yang melekuk, nah itulah yang kita sebut dengan matriks mitokondria. Oke, saya ulang ya. Jadi bagian-bagian penting dari mitokondria ada 2 membran, membran luar dan membran dalam yang saling lingkari ini tadi. Kemudian membran dalamnya atau di antara membran luar dan membran dalam ada struktur yang disebut dengan matriks. Di situ ada bahan-bahan kimia, bahan-bahan atau ion-ion organik maupun anorganik yang dibutuhkan untuk proses metabolisme. Nah, membran dalamnya membentuk ini. Oke ya, jadi ini melekuk. Nah, jadi melekuk ke sini, kemudian melekuk lagi. Nah, itu yang kita sebut dengan krista mitokondria. Nah, baik. Di dalam respirasi seluler, di situ ada beberapa tahap respirasi. Sebagaimana disebut di awal tadi ya, ada 4 tahap. Nah, kalian cermati, glikolisis itu tahapan yang terjadi di dalam sitoplasma. Oke, nanti kita buktikan dengan tahapan reaksinya. Glikolisis merupakan reaksi apa? Secara ringkas atau diringkas adalah perubahan atau pemecahan dari 1 molekul glukosa menjadi 2 pirufat. Nah, bagaimana dari 1 molekul menjadi 2 molekul? Nanti kita bahas pada tahapannya, kita buktikan pada reaksi kimianya. Nah, kemudian dari glikolisis ini akan dihasilkan 2 ATP. Oke, bagian bawah ya, bisa kalian cermati. Oke, saya perbesar dulu. Baik. Nah, ini prosesnya kita sebut dengan fosforilasi substrat. Garis bawah ya, fosforilasi substrat. Nah, baik. Kemudian yang kedua, proses berikutnya dari asam pirufat ini masuk terjadi di dalam matriks dulu. Nah, di dalam matriks kalian cermati di situ. Paham ya? Jadi selain dihasilkan 2 ATP, dari glikolisis juga dihasilkan 2 NADH. Di atas ya itu ada. Nah, ini di atas ini. Kemudian berikutnya asam pirufat ini masuk ke dalam matriks. Nah, cermati ya. Jadi dia masih di sini, di matriks. Jadi bukan atau belum pada si siapa tadi ini? Pada krista. Jadi belum. Nah, ini proses ini kita sebut dengan apa? Dekarboksilasi oksidatif. Jadi proses membentuk asetil-CoA sebagai senyawa atau substrat yang dipakai untuk tahap berikutnya yaitu siklus Krebs yang bulat ini. Oke, paham ya? Nah, dari hasil dekarboksilasi oksidatif ini nanti juga akan dihasilkan di atas ada ya, ada tulisan 2 NADH. Enggak ada ATP di sini. Nah, berikutnya dari asetil-CoA dia akan masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi senyawa pertama dari asetil-CoA adalah dia akan sebagai senyawa pertama dari siklus Krebs. Kemudian dia akan bertemu dengan siapa? Nanti kita bahas pada tahapannya ya. Membentuk jadi asetil-CoA ketemu dengan OAA, oksaloasetat asid. Kemudian membentuk asam sitrat. Nah, dari siklus Krebs dihasilkan 2 ATP melalui fosforilasi substrat atau disebut fosforilasi secara langsung, sama seperti glikolisis. Sedangkan selain itu di siklus Krebs juga dihasilkan 6 NADH, kemudian
4 CO2. Nah, kemudian sekaligus ada 2 FADH. Nah, ada NADH dari glikolisis sebanyak 2, dari dekarboksilasi oksidatif sebanyak 2, dari cycle scrap sebanyak 6. Jadi setiap satu asetil-CoA itu ada 3, tapi karena ada 2 asetil-CoA maka menjadi 6. Kemudian ada 2 FADH. Nah, semua bahan ini yang kita sebut sebagai akseptor elektron atau sebagai donor elektron atau pendonor elektron. Nah, berarti ada proton H+ di sini. Kemudian akan terjadi reaksi yang dilanjutkan pada krista mitokondria, yaitu apa? Disebut dengan rantai transport elektron. Nah, fosforilasinya ini kita sebut dengan fosforilasi apa? Fosforilasi oksidatif. Nah, kalian cermati di sini ada kata oksigen atau oksidatif. Berarti dia sudah membutuhkan oksigen. Nah, hasil akhirnya adalah 34 ATP, tapi karena ditambah 2 ATP dari glikolisis 2, ditambah 2 ATP dari Krebs, maka hasil totalnya adalah 36 ATP. Oke, total di sini adalah 36 ya. Jadi ada yang jadi ini sesuai dengan selnya atau sesuai dengan mikroorganismenya. Ada yang 36, ada yang hanya 34 ATP. Nah, kemudian totalnya di situ kebanyakan menyebut 36 ATP atau 38 ATP. Ya, totalnya adalah 38 ATP ya. Nah, baik. Nah, ini gambaran secara singkat ya. Gambaran secara singkat dari respirasi seluler. Oke, berikutnya sekarang kita lihat ke tahap glikolisis. Secara umum tadi tempatnya sudah ya, tempat di sitoplasma. Intinya adalah pemecahan molekul glukosa yang mempunyai 6 atom C menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom C. Berarti jelas jumlah asam pirufatnya adalah 2 asam pirufat. Nah, hasil akhir berupa 2 molekul asam pirufat, 2 molekul NADH yang merupakan sumber elektron, dan 2 molekul ATP untuk setiap molekul glukosa. Nah, tahapannya seperti ini tidak usah dihafal karena apa? Terlalu panjang dan rumit. Kalian akan lebih enak mencermati tahapan di dalam reaksi. Oke, kita cermati ya. Ini adalah contoh, ada tahapan, ada namanya. Nah, kalau kita mau lihat secara model lain juga bisa. Jadi kalau kalian browsing di Google itu ada banyak. Yang penting jangan dihafal tapi kalian paham. Oke. Nah, kita pakai yang ini aja untuk penjelasan saya ya. Baik, nah sekarang glikolisis itu memiliki 10 tahapan. Baik ya, kita lihat untuk glikolisis ini memiliki 10 tahapan. Oke, tahapan pertama. Ya, sebentar ya. Saya paskan dulu. Nah, yang pertama ya ternyata ada. Baik, nah cermati ya di situ ya. Jadi yang pertama di situ adalah glukosa. Bulatan di sini adalah menunjukkan jumlah atom C. Glukosa memiliki 6 atom C. Kemudian baik ya. Pada tahap 1 kalian cermati dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Berarti artinya apa? Di sini membutuhkan ATP. ATP diubah menjadi ADP, trifosfat diubah menjadi difosfat. Berarti ada satu fosfat yang lepas. Nah, satu fosfat yang lepas di sini digambarkan dengan bulatan warna merah. Nah, fosfat yang lepas ini diikat pada atom C nomor 6. Maka disebut dengan glukosa 6-fosfat. Kemudian tahap kedua, glukosa 6-fosfat diisomerisasi membentuk glukosa 6-fosfat. Berarti tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlah fosfat karena sama. Oke, jelas ya. Kemudian pada reaksi ketiga cermati,
dari fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat. Oke, cermati ya. Jadi fruktosa 1,6-difosfat. Berarti ada satu fosfat lagi yang diikat pada atom C nomor 1. Oke, cermati ya. Berarti pada atom C nomor 1, jika di situ ada 2 fosfat, maka proses nomor 3 ini juga membutuhkan 1 ATP. Berarti total di awal ini pada reaksi pertama dibutuhkan 1 ATP, pada reaksi ketiga dibutuhkan 1 ATP. Berarti membutuhkan total 2 ATP. Nah, sekarang kita lanjut. Dari fruktosa 1,6-difosfat kemudian dipecah jadi 2. Nah, ini sudah proses pemecahan ya. Jadi proses pemecahan dari senyawa 6C dipecah jadi 2, berarti menjadi 3C. Nah, untuk yang di sebelah kiri, di sebelah kanan itu gliseraldehid 3-fosfat. Karena dari atom C pertama itu sejumlah berapa tadi? 6 ya. Oke, berarti kalau saya gambarkan di sini dari berapa itu? 6C gitu ya. Oke, jadi dari 6C kemudian dipisah atau dibelah jadi 2. Nah, kalau dibelah jadi 2 berarti otomatis kan menjadi 3C, yang ini juga 3C. Nah, seperti itu. Paham ya? 2 kali 3, 2 molekul kali 3C sama dengan 6C. Sama seperti substrat awal, karena tidak boleh. Reaksi kimia itu tidak boleh mengubah total dari materi. Sama seperti prinsip reaksi kimia di pelajaran kimia. Nah, baik. Hasil pemecahan awal tidak langsung gliseraldehid 3-fosfat, tapi yang satu dalam bentuk DHAP atau dihidroksiaseton fosfat. Nah, jadi ini proses keempat sekaligus proses kelima, sehingga akhirnya menjadi 2 gliseraldehid 3-fosfat. Paham ya? Nah, kemudian pada tahap ke-6 di sini terbentuk apa? NADH. Di mana atau bagaimana caranya? Di situ kelihatan ya. Jadi ada 2NH+, NAD+ ya. Sebagai apa sih? Sebagai gugus prostetik tadi. Oke, sebagai koenzim. Nah, kemudian ditambah dengan H+, di sini ada dihidrogenase, ditambah H+. Nah, terbentuklah NADH. Dari satu molekul gliseraldehid, NADH hanya dibentuk di tahap ke-6 ini, hanya sekali. Nah, kita lanjut. Gliseraldehid 3-fosfat. Nah, selain menambahkan ini, nah hati-hati ya. Di sini ada fosfat anorganik yang masuk. Jadi bukan dari ATP, tapi dari PI. Nah, kemudian di sini dihasilkan apa? Dihasilkan asam 3-difosfogliserat. Berarti yang 3 yang semula itu pada atom C nomor 3. Jadi kalau digambarkan itu, jadi misalnya ini C, kemudian ini C, kemudian C. Nah, berarti yang pertama gliseraldehid 3-fosfat berarti ini. C yang nomor 3 inilah yang ada P-nya. Ya benar ya, nomor 3. Nah, ini C yang nomor 1. Ini C1. Nah, kemudian setelah menjadi asam 3-difosfogliserat berarti pada C nomor 1 ini pun ada P-nya. Oke, bisa pahami ya. Berarti ada asam 1,3-difosfogliserat. Berarti mengandung berapa? Nah, di sini keterangannya 2 molekul. Berarti artinya apa? Ini diringkas. Jadi gambar boleh dibuat 2. Jadi kanan ada, kiri ada. Berarti tidak perlu dikasih keterangan 2 molekul. Nah, baik. Berikutnya, dari 1,3-difosfogliserat menjadi asam 3-fosfogliserat. Bunderannya tetap 3, tetapi hati-hati 3-fosfogliserat. Berarti apa di situ? Yang terjadi apa? Berarti dari ADP dibentuk menjadi ATP. Nah, ini adalah tahap ke-7. Ini tadi tahap ke-6 ya, dihasilkan NADH, kemudian tahap ke-7 dihasilkan ATP1. Nah, karena ada 2 molekul asam 1,3-difosfogliserat atau 2 molekul asetil-CoA, 2 molekul gliseraldehid 3-fosfat, maka di situ ada 2 ATP. Nah, berikutnya asam 1,3-difosfogliserat ini menjadi asam 3-fosfogliserat. Sehingga dia membentuk apa tadi? ATP ya. Nah, oke, berikutnya kita lihat dari asam 3-fosfogliserat di isomer menjadi asam 2-fosfogliserat. Hanya perubahan letak fosfat, jadi nggak ada pembentukan apapun.
Nah, terus pada tahap ke-10 dari asam 2 fosfogliserat diubah menjadi asam fosfoenol pirufat. Semuanya masih 3C, 3 bulatan. Oke, kalian cermati ya. Semuanya masih 3 bulatan. Oke, ini. Hasil akhirnya adalah 3 bulatan. Sementara di awal tadi ada 6 bulatan. Nah, berarti ke bawah ini semua adalah 2 molekul. Kecuali kalau di sebelah kiri di sini digambarkan tahapan lagi, nah berarti nanti menjadi apa? Kanan kiri berarti sama 2 molekul. Nah, asam fosfoenol pirufat, ada kata fosfo. Oke, ini ya. Jadi ada kata fosfo. Berarti kalau ada kata fosfo berarti ada P atau fosfat. Nah, kemudian menjadi asam pirufat berarti kan fosfonya hilang. Nah, kemana hilangnya? Ditangkap oleh ADP membentuk ATP. Berarti ada 1 ATP setiap 1 asam fosfogliserat. Karena ada 2 molekul berarti menjadi 2 ATP. So, kalau kita cermati lagi, di sini dihasilkan 4 ATP, sementara di sebelah atas tadi dibutuhkan 2 ATP. Maka jumlah ATP bersih dari glikolisis adalah 2 ATP bersih. Baik, bisa dipahami ya. Berikutnya adalah Daur-Krebs. Oke, sebelum ke Daur-Krebs, kalian cermati tadi lagi ya, bahwa di glikolisis tidak ada proses masuknya O2. So, 2 ATP bersih yang dihasilkan dari glikolisis ini dihasilkan dari proses secara anaerob tanpa bantuan O2. Jadi di antara 4 tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif atau reaksi transisi, siklus Krebs dan transport elektron, glikolisislah yang bersifat anaerob. Kenapa? Karena pada tahapan glikolisis terjadi di sitoplasma, belum terjadi pada mitokondria. Dan proses reaksi di dalam glikolisis tidak membutuhkan O2. Nah, ini alasannya. Nah, kemudian tadi sudah ya bahwa dari glikolisis itu dihasilkan 2 asam pirufat. Sudah kita buktikan semua. Kemudian asam pirufat itu sendiri memiliki 3C sehingga totalnya sama dengan 1 molekul glukosa. 1 atau 2 kali 3C adalah 6. Kemudian dihasilkan 2 ATP bersih dan 2 NADH. Baik, kita lanjut ya, Daur-Krebs. Nah, Daur-Krebs merupakan kelanjutan dari glikolisis, maka prosesnya juga kelanjutan. Ingat lagi, hasil dari glikolisis apa? Oke, intinya adalah pembongkaran asam pirufat secara aerob menjadi CO2 serta energi kimia. Nanti kita buktikan ya, tempatnya di matriks mitokondria, hasil akhir adalah 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 molekul ATP dan 4 molekul CO2. Mari kita buktikan semuanya. Nah, baik. Nah, ini digambarkan di bawah sebelum masuk ke Krebs. Di situ ada tahapan yaitu reaksi transisi atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif. Nah, kenapa kok disebut dekarboksilasi oksidatif? D itu artinya pelepasan, karbok artinya karbon dioksida atau CO2, berarti ada CO2 yang lepas. Oksidatif artinya oksigen, dari kata oksigen berarti apa? Membutuhkan O2. Maka terjadinya nggak mungkin lagi di sitoplasma, tetapi terjadinya pada mitokondria walaupun masih di matriks. Nah, baik ya. Nah, tahapan ini yang di bawah ini adalah tahapan transisi sebelum masuk ke bulatan siklus Krebs. Kalian cermati di sini, asam pirufat ya, dia memiliki 3 senyawa C. Kemudian 1 karbonnya dilepaskan ya, CO2 di bagian bawah ini. Oke ya, saya bantu. Jadi di sini ada CO2 yang dilepaskan. Kemudian ada bantuan atau koenzim A yang masuk sehingga asam asetat ditambah dengan koenzim A maka disebut dengan asetil. Karena sifatnya menjadi hidroksil. Asetil koenzim A atau disingkat asetil-CoA ini, asetil-CoA. Paham ya di mana? Untuk pirufat itu adalah 3C. Sementara kalau asetil-CoA sudah berupa 2C, maka harus ada 1C yang hilang. Nah, inilah yang hilang dalam bentuk apa? CO2. Kemudian di sini juga ada
Di dalam matriks mitokondria juga terjadi perubahan atau pembentukan NADH dari NAD+. Baik, berarti hasilnya di sini di dekarboksilasi oksidatif tidak ada ATP yang dibentuk, tapi hanya satu NADH, tapi kali, jangan lupa ya, dari glikolisis dihasilkan berapa? Dihasilkan 2 toh, 2 asam pirufat. Berarti kalau ini kita tarik ya, berarti 2 kali 3. Balik mana? Kembali lagi menjadi 6C. Kemudian hasilnya 2C. Nah, sama toh? Nah, kalau dari 2 molekul asam pirufat berarti hasilnya tinggal kalikan 2 kali 2C, berarti ada 4C. Atau 2 molekul atau senyawa 2C, yaitu asetil koenzim A atau disingkat asetil CoA. Nah, CO2-nya berapa? Setiap molekul asam pirufat menghasilkan 1 CO2. Karena dari glikolisis itu ada 2 molekul asam pirufat, maka dihasilkan 2 CO2. Begitu juga NADH. Di situ ada 2 NADH. Nah, bagus. Kita lanjut ke daur Krebs. Nah, di sini kalian tidak harus hafal semua tahapannya, tapi yang penting adalah cermati ya, cermati mana-mana yang paling penting. Nah, ini sudah digambarkan reaksinya. Oke, jadi yang reaksi di atas sampai membentuk asetil CoA, oke ya. Sampai sini ya, asetil CoA itu adalah reaksi DO. Saya singkat DO. DO artinya dekarboksilasi oksidatif. Sama, keduanya ini baik Krebs maupun DO terjadi pada matriks mitokondria. Nah, kemudian yang kedua yang kalian cermati adalah step awal dari reaksi Krebs. Oke, saya gambarkan step awal dari reaksi Krebs itu apa? Karena ini yang utama ya. Oke, saya gambarkan dengan warna hijau. Oke, perhatikan di sini ada asetil CoA, dia ketemunya sama siapa? Nah, kemudian jadi apa? Oke, saya buat lingkaran ya. Baik, ini adalah lingkaran reaksi pertama untuk siklus Krebs. Di mana asetil CoA ini adalah senyawa 2C. Coba ya. Jadi asetil CoA ini adalah senyawa 2C. Dia digambarkan dengan apa? Dengan bulatan sebanyak 2. Kemudian ketemu atau bereaksi dengan apa? Oksaloasetat. Oksaloasetat ini senyawa 4C. 2 ditambah 4C berapa? Jadi 6 kan? Nah, hasilnya ini adalah bulatan 6. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada satu yang sifatnya tidak stabil. Jadi asam sitrat ini sifatnya kurang stabil. Maka gampang lepas. Oke, bulatannya 6 tapi yang satu tidak langsung nempel dan gampang lepas. Maka digambarkan 5 tambah 1 bulatan. Nah, ini adalah reaksi pertama dari siklus Krebs, yaitu reaksi pembentukan asam sitrat dari asetil CoA dan oksaloasetat. Oke, ini dari satu molekul asetil CoA. Baik ya. Kemudian reaksi berikutnya kalian cermati dari seluruh lingkaran di siklus Krebs. Nah, secara keseluruhan, siklus Krebs sendiri sebetulnya adalah merupakan fosforilasi tingkat substrat, yaitu pembentukan ATP dengan perubahan substrat 1 menuju substrat berikutnya. Nah, kemudian di sini hasilnya berapa kita lihat ya. Nah, kita lihat jadi urut dari asam sitrat kemudian diubah menjadi senyawa yang lebih stabil yaitu asam isositrat. Nah, cermati yang utama lagi, yang kedua. Jadi saya buat lingkaran atau warna lagi ya. Oke, sebentar. Baik. Yang kalian perlu cermati yang kedua adalah di mana sih pembentukan CO2. Ingat ya, sudah ada 2 CO2 yang dibuang atau dilepaskan lewat dekarboksilasi oksidatif. Nah, cermati, di sini sudah muncul CO2 lagi. Jadi dilepaskan CO2. Dari mana atau prosesnya di mana? Dari perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Buktinya apa sih? Cermati, isositrat masih sama dengan sitrat yaitu 6C. Kemudian ketoglutarat, alfa ketoglutarat itu adalah senyawa 5C. Jadi kita memanfaatkan matematika dan kimia untuk memudahkan memahami reaksi ini.
Jangan dihafal tapi dipahami. Nah, dari 6C menjadi 5C, oke, otomatis di situ ada 1C yang dilepas. Nah, dalam bentuk apa 1C dilepas? Dalam bentuk CO2. Bisa dipahami ya. Kemudian di sini hanya dari satu molekul asetil-CoA dilepaskan 1 CO2. Karena di awal dari glikolisis itu dipecah menjadi dari satu glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat, maka DO-nya juga sama. Setiap dari 2 asam pirufat maka dihasilkan 2 asetil-CoA. Berarti satu kali lingkaran ini itu baru satu lingkaran dari per atau tiap satu molekul asetil-CoA. Nah, oke. Karena kita punya 2 molekul asetil-CoA maka sama 1C di tahap ini kali 2, berarti nanti akan ada 2C. Oke, jadi di sini kali 2. Kali 2. Ya, sebentar. Banyak kelihatan ternyata. 2 ya. Oke ya. Nah, baik. Nah, berikutnya kita coba lagi atau cari lagi di mana CO2 dihasilkan kembali. Oke ya, jadi urut jadi alfa ketoglutarat. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah CO2 kembali. Saya beri lingkaran lagi. Seret. Ini adalah CO2 yang kedua yang dibentuk di dalam siklus Krebs. Kapan dibentuk? Yaitu dari alfa ketoglutarat dibentuk menjadi asam suksinat. Paham ya? Nah, perhatikan di sini dari 5C suksinat ini dia sebanyak 4C. 4 sebentar, jadi nggak jelas ya. Ya udah, saya ulangi ya. Jadi ini saya coret aja dulu. Jadi senyawa ini adalah sebanyak berapa untuk suksinat, nanti diubah ke atas atau ke kiri itu semuanya masih 4C. Oke, jadi asam suksinat 4C. Dari 5C diubah menjadi 4C, maka lepas 1C. Nah, ini lepasnya dalam bentuk apa? CO2. Oke, paham ya? Berarti kalau saya buat sebuah garis, oke, saya beri kuning ya. Kalau dibuat lingkaran Krebs itu saya buat garis ini, garis tengah ya. Nah, semacam ini. Berarti kalian pahami bahwa pembentukan CO2 terletak di sebelah kanan dari lingkaran. Jadi tahapannya adalah saat dari asam isositrat jadi alfa ketoglutarat, dan yang kedua dari alfa ketoglutarat 5C diubah menjadi suksinat sebanyak 4C. Sudah pahami ini dulu. Berarti hanya 2 CO2 yang dilepas. Jangan lupa karena kita punya 2 asetil-CoA, maka total di sini yang dilepas adalah 2 kali 2 CO2. Berarti ini ada 1C, oke ya. Kemudian di sini ada 1C lagi, berarti ada 2 CO2 kali 2 molekul. Karena ada 2 asetil-CoA, maka totalnya adalah 4 CO2. Oke, paham ya? Jadi ada 4 CO2. Baik, dipahami dulu. Itu untuk pelepasan CO2-nya. Nah, sekarang kita akan cermati. Saya akan ubah lagi ya. Jadi kita cermati lagi di mana proses pembentukan ATP. Nah, oke, di sini sudah digambarkan, sudah beda gambarnya ya. Untuk proses pembentukan ATP ada di sebelah kiri garis tengah lingkaran. Yaitu kapan dibentuk? Yaitu saat suksinat diubah menjadi suksinil-CoA. Di situ ada ATP mengikat satu fosfat sehingga membentuk ATP. Nah, ini kalian cermati atau kalian beri tanda tersendiri ya dengan warna beda. Oke, jadi ini ATP hanya dibentuk di sini. ATP ini sebagai energi yang dibentuk secara langsung atau fosforilasi substrat pada siklus Krebs dihasilkan 2 ATP. Di sini hanya 1 ATP dari satu lingkaran Krebs. Don't forget, startnya dimulai dari 2 asetil-CoA, maka sama 1 ATP kali 2, maka totalnya ada 2 ATP. Nah, terakhir di dalam siklus Krebs itu juga dihasilkan NADH. Nah, kapan atau di mana dihasilkan NADH? Nah, kalian cermati kapannya. Oke ya, jadi saya beri garis yang berbeda. Oke, pakai biru. Nah, baik.
NADH yang pertama dibentuk pada saat bersamaan dengan pelepasan CO2. Nah, berarti kalian bisa cermati bahwa proses pembentukan NADH ini bersamaan dengan proses yang terjadi di mana yaitu proses pelepasan CO2. Jadi di sebelah kanan garis tengah lingkaran Krebs. Yang pertama di sini, kemudian ini adalah yang kedua, NADH yang kedua. Oke, saya beri tanda biru ya. Kemudian NADH terakhir atau yang ketiga ada di bagian kiri garis tengah lingkaran, yaitu kapan? Pada saat succinyl-CoA diubah menjadi asam fumarat. Oke, kita hitung ya, ada berapa? Untuk NADH berarti ada 1, 2, 3. Berarti ada 3 NADH. Jangan lupa, karena kita punya 2 molekul asetil-CoA, maka totalnya 2 kali 3. Maka NADH-nya sebanyak 6 NADH ya, gitu ya. Oke, 6 NADH. Nah, baik, jadi ada 6 NADH. So, di dalam satu siklus Krebs, sudah tepat seperti gambar skema yang awal tadi ya, di ringkasan materi awal, ada 2 ATP langsung, terus dibuang 4 CO2 sama dihasilkan 6 NADH. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, baik. Kita lanjut untuk tahap berikutnya. Kita ulang lagi, berarti di dalam proses sampai di Krebs sudah nyicil terbentuk 6 NADH ditambah dari mana tadi? Dekarboksilasi oksidatif itu ada 2 NADH, ini ada ya. Kemudian dari glikolisis yang awal, pirufat atau glukosa menjadi pirufat ada 2 NADH. Oke, tadi ada 1 yang belum ya. Nah, baik. Oke, mohon maaf. Saya ulang lagi. Jadi untuk yang NADH yang sebanyak 6, saya betulkan ya. Berarti ini saya hapus. Oke. Ya, ternyata kurang teliti. Jadi satu lagi, jadi ini saya coret ya, saya coret pakai tinta hitam. Jadi ini saya hapus. Jadi ini saya beri tanda hitam. Nah, hitam ini adalah menunjukkan di sini pembentukan apa? FADH ya. Jadi yang sebelah sini adalah FADH. Sementara 2 NADH yang lain adalah untuk 2 NADH yang lain ini dibentuk pada bagian akhir dari lingkaran Krebs. Oke, jadi pembentukannya pada bagian akhir dari lingkaran Krebs. Oke, saya kembali lagi. Nah ini, jadi NADH yang berikutnya adalah pada saat asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat. Oke, baik ya. Berarti kita ulangi. Dari Krebs dihasilkan 6 NADH. Dari dekarboksilasi oksidatif ini dihasilkan sejumlah ini 2 NADH, jadi 1 kali 2 molekul. Kemudian pada glikolisis tadi dihasilkan 2 NADH, maka totalnya ada 10 NADH. Nah, oke ya, jadi ada 10 NADH, sementara pada FADH itu ada sejumlah berapa tadi? Sejumlah 2 ya, jadi hanya 2 FADH. Nah, baik, sekarang kita lihat yang tahap terakhir. Untuk tahap terakhir adalah sistem transport elektron. Oke, slide ini atau gambar ini adalah gambaran bagaimana mekanisme kimiawi dari transport elektron. Kapan atau di mana terjadinya transport elektron? Terjadinya adalah ini, pada krista mitokondria, yaitu pada membran dalam mitokondria. Paham ya? Nah, membran dalam mitokondria di sini kalian bisa lihat ya. Oke, jadi di sini ada semacam 3 tahapan ya. Jadi 3 tahapan. Nah, ada kompleks protein yang di bagian ungu ini adalah kompleks protein. Oke, kemudian yang berikutnya yang kalian bisa cermati lagi. Ya, jadi ini adalah kompleks protein. Ada 3 kompleks protein ya. Kemudian di situ ada pembawa elektron. Nah, siapa pembawa elektron? Nah, pembawa elektronnya adalah yang dihasilkan di tahap sebelumnya, yaitu ada NADH dan ada FADH. Oke, jadi pembawa elektron atau pendonor elektron itu ada 2, yaitu NADH, kemudian ada FADH.
Oke, itu ya. Nah, FADH. Nah, kapan ini atau dari mana dihasilkan? Dari proses sebelumnya. Oke, kemudian berikutnya dari pembawa elektron ini nanti akan terjadi proses. Nah, pada tahapan siklus di awal itu kalian bisa lihat di situ dari NADH diubah menjadi NAD+. Berarti kan ada H+ yang lepas. Nah, ini yang nanti akan menjadi atau terjadi proses apa? Panah ke bawah, ke atas itu adalah artinya terjadi pompa ion. Jadi mekanisme kimiawi atau pompa ion di dalam membran dalam mitokondria. Kemudian protein atau kompleks protein di situ juga ada yang namanya sitokrom. Nah, kemudian dibawa lagi elektronnya masuk pada kompleks protein yang kedua. Kemudian masuk pada kompleks protein yang ketiga. Nah, yang kalian perlu cermati bahwa ada yang disebut sebagai akseptor elektron. Nah, jadi akseptor elektron di situ apa? Ada sitokrom yang ada di kompleks protein. Nah, yang terakhir dari akseptor elektron di situ adalah O2. Oke ya, jadi dari NADH dilepas menjadi NAD++ H+, membuat terjadi pompa ion. Nah, akhirnya terkumpul atau ada banyak ion H+. Paham ya? Kemudian di situ ion H+ ini diterima atau menempel terakhir atau diterima terakhir dari apa? Dengan adanya apa? Oksigen. Jadi akseptor terakhir adalah O2. Maka di sini kalian bisa cermati ya, dari H+ dengan O2 akhirnya akan membentuk yang disebut H2O atau molekul air. Nah, gambaran di sini ini menggambarkan bahwa ketika dibentuk atau dilepaskan ion H+, dia akan membuka kompleks protein tadi sehingga terjadi pompa ion, di mana dari pompa ion itu ADP plus fosfat akan membentuk ATP. Jadi yang paling utama di dalam proses transport elektron adalah pembentukan ATP. Dengan cara apa? Dengan cara fosforilasi oksidatif. Dari kata fosforilasi yaitu pembentukan fosfat atau ATP secara oksidatif. Berarti menggunakan bantuan apa? O2. Nah, kalau Krebs bagaimana? Nah, kalau Krebs itu sebagai tahap awal. Dekarboksilasi juga tahap awal. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan NADH maupun FADH dari siklus Krebs. Nah, dari pembawa elektron di NADH dan FADH itu nanti setelah masuk di dalam rangkaian ini transport elektron, dia akan melakukan proses kemiosmotik atau proses pompa ion di dalam membran dalam mitokondria atau krista, akan dihasilkan H2O atau molekul air, di mana H+ yang dilepas dari NADH maupun FADH2 kemudian bertemu dengan O2 atau ion oksigen. Nah, di setiap pompa ini tadi, oke ya, jadi kita menghitung berapa jumlah ATP yang dihasilkan. Dari 1 NADH, ini ya, dari 1 NADH itu dihasilkan 3 ATP. Nah, sementara kalau dari FADH, dia masuk di tahap kedua ini, jadi hanya 2 ATP. Itu kalau dari yang FADH. Tapi kalau dari NADH dihasilkan 3. Nah, oke. Berarti nanti totalnya ada sebanyak berapa? NADH-nya itu 3, berarti total tadi kan berapa? 10 kan? Berarti 3 kali berapa? Kali 10. 3 kali 10, berarti 30. Sementara FADH kali 2 saja. Berarti 2 kali 2 berarti apa? Berapa? 4. Berarti totalnya adalah 34 ATP. Oke, jelas ya? Jadi ada 34 ATP. Baik. Nah, ini kalian nanti bisa di screenshot juga bisa. Jadi untuk hitung-hitungan untuk memudahkan kita semua, bagaimana atau kenapa hasilnya kok bisa 34 ATP? Kenapa kok bisa dihasilkan ATP yang banyak? Nah, karena ada O2 di situ. Selama O2 kita nggak cukup, maka prosesnya tidak akan terjadi secara oksidatif. Nah, baik. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini skema. Kalau tadi menggambarkan proses kimiawinya di dalam membran dalam mitokondria. Nah, kalau ini gambaran macam-macam bahan kimianya. Oke, kalian bisa cermati ya di situ. Jadi dari NADH
dengan melepaskan 2 elektron, ya. Kemudian enzimnya adalah NADH dihidrogenase, ya. Kemudian diterima oleh akseptor kedua yaitu ubiquinon. Nah, kemudian sitokrom B, terus sitrokrom C1, ya. Kemudian sitrokrom E, kemudian sitrokrom AA3. Ini adalah nama-nama sitrokrom yang tergabung di kompleks protein tadi. Nah, terakhir 2 elektron ini diterima, jadi 2 elektron ya 2H+ diterima oleh setengah O2 sehingga dihasilkan molekul H2O. Nah, setiap tahapan di sini ya, di sini akan dihasilkan 1 ATP, 1 ATP, 1 ATP. Maka dari 1 NADH dihasilkan 3 ATP. Sementara kalau FADH2 dia masuknya diterima oleh ubiquinon, jadi tidak ada proses yang atas di sini. Oke, kalian cermati ya. Baik, jadi untuk FADH kenapa kok cuma 2? Nah, untuk FADH ini dia memotong. Nah, kalian bisa cermati di sini. Jadi untuk FADH hanya 2 ATP. Jadi tidak sampai 3 ATP. Nah, karena proses di awal di atas itu enggak terjadi. Maka totalnya tadi udah ya, berarti 3 ATP kali 10 berarti 30. Nah, FADH-nya ada 2 berarti kali 2 berarti ada 4 ATP. Maka totalnya adalah 34 ATP. Nah, baik. Ini sudah selesai semua untuk yang respirasi aerob. Nah, sekarang kita bandingkan antara respirasi aerob dengan anaerob. Oke, kalian cermati ya. Ini langsung ke reaksinya, nanti kita cermati bersama. Nah, dari molekul glukosa diubah menjadi asam pirufat. Oke. Baik, sekarang saya buat garis supaya gampang memudahkan kalian untuk memahami. Oke, jadi di tahap awal sampai ke membentuk pirufat. Nah, ini adalah proses tahap pertama dari respirasi aerob, yaitu apa? Glikolisis. Sama prosesnya. Hasilnya sama. 2 ATP langsung dan 2 NADH yang merupakan molekul berenergi tinggi tapi harus diproses di transport elektron. Tanpa adanya O2 yang cukup nggak akan bisa. Nah, kemudian dari glikolisis ini nanti tahapannya begini. Ketika di paru-paru sampai ke dalam sel itu kandungan O2 kita cukup, maka proses dari glikolisis akan dilanjut menuju di mitokondria, yaitu dari matriks kemudian dilanjut ke kristal mitokondria. Sehingga total ATP-nya adalah 34 ya, ditambah dari Krebs langsung itu 2, ditambah dari glikolisis secara langsung ada 2, berarti totalnya 38 ATP. Nah, ketika cadangan oksigen atau jumlah oksigen nggak cukup, maka proses tersebut nggak akan terjadi. Nah, yang terjadi apa? Yaitu perubahan dari asam pirufat dioksidasi atau diproses dalam beberapa model reaksi kimia. Nah, yang pertama di sini, kalau di situ adalah fermentasi alkohol, maka dari asam pirufat NADH-nya akan diubah menjadi 2 NAD+, kemudian dia akan terbentuk apa? Akan terbentuk asetaldehid. Ya, jadi asetaldehid di mana asetaldehid ini senyawanya adalah 2C. Nah, perhatikan ya. Di sini rantainya 1 2 3 4 5 6. Ini berarti artinya apa? 6C. Glukosa sama. Nah, ini 2 pirufat. Nah, berarti ini 1 2 3. Jadi ada 3C. Oke, 3C. Nah, 3C kali 2 molekul sama seperti penjelasan awal tadi ya. Kemudian ini berapa? Berarti 2C. Berarti ada yang lepas kan? Nah, yang lepas dalam bentuk apa ini? CO2. Nah, contoh fermentasi alkohol misalnya pada proses pembentukan tape. Dengan adanya rasa manis pada setelah ketela atau mengandung amilum ya, kemudian diproses oleh ragi atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Kemudian dia akan mengubah atau menjadikan terbentuk rasa manis atau glukosa. Kemudian juga di situ bisa menghasilkan CO2.
Kalian bisa membuktikan ketika tape itu kita letakkan pada atau ditaruh pada plastik, maka semakin lama disimpan plastiknya akan semakin mengembung karena ada CO2 di situ. Kemudian juga ada aroma alkohol. Nah, jadi dari asetaldehid kemudian diubah menjadi etanol. Jadi hasilnya adalah 2 etanol. Oke, ini yang fermentasi alkohol. Hasilnya etanol atau alkohol. Oke, baik ya. Nah, ini kalau mau tahu reaksi secara detailnya ya. Saya kira ini udah lengkap. Jadi gula menjadi asam pirufat, ini adalah glikolisis. Kemudian terjadi dekarboksilasi asam pirufat. Jadi dari asam pirufat menjadi asetaldehid plus CO2. Kemudian asetaldehid oleh alkohol dehidrogenase diubah menjadi alkohol. Prosesnya ini. Kemudian kalau diringkas, dari glukosa membentuk C2H5OH plus 2CO2 plus energi. Tapi energinya cuma berapa? 2. Jadi nggak banyak. Nah, bagaimana dengan fermentasi yang model lain? Kalau alkohol tadi bisa pada tumbuh-tumbuhan, termasuk pada buah-buahan ya. Kalian bisa lihat kalau kalian buat jus mangga atau jus buah apapun, kalian bisa taruh di plastik, nah lama-lama dia bisa mengembang. Nah, itu fermentasi alamiah dari glukosa yang ada di dalam buah tadi, jus buah tadi. Nah, bagaimana dengan asam? Oke, bagaimana dengan asam laktat? Nah, kalian cermati bedanya. Oke, perhatikan ya. Step awal, jadi untuk step awal itu sama. Oke, sebentar. Nah, cermati ya. Untuk step awal sampai di sini sama dengan fermentasi alkohol. Yaitu apa sih? Glikolisis. Sama ya, nggak usah saya bahas lagi. Hasilnya juga sama, 2 ATP doang. Ya. Nah, yang berbeda di sini. Dari 3C yaitu pirufat tetap jadi 3C, namanya laktat. Paham ya? Dengan cara apa? NAD tadi diubah menjadi NAD+, tanpa membuang CO2. Oke, berarti di sini saya boleh silang CO2. Artinya berarti apa? Tanpa melepaskan CO2. Maka di sini 3C, ini juga masih 3C. Berarti tanpa membuang CO2. Nah, fermentasi asam laktat ini terjadi pada organisme seperti hewan dan manusia, seperti pada otot tubuh kalian. Jadi kadang kalau habis lari cepat atau lari sprint ya, terus langsung pegel-pegel. Nah itu karena ada asam laktat di darah kita. Oke, ini ringkasan reaksinya. Saya kira mudah ya, di tahap awal itu sama. Kemudian terbentuk asam laktat. Nah, tidak ada CO2 di sini. Oke, kita bandingkan dengan yang terakhir yaitu fermentasi asam cuka. Nah, ini yang menarik, fermentasi tapi kok terjadi di keadaan anaerob. Nah, ini kan bingungi ya, membingungkan buat kita. Tapi kalau kalian paham reaksinya, nggak akan bingung ya. Kalau kalian paham tidak akan bingung. Baik, nah hati-hati ya. Di sini diringkas bukan berarti nggak ada proses sebelumnya. Hati-hati. Oke, jadi proses sebelumnya. Nah, saya beri garis di sini. Nah, proses yang di sini yang terjadi apa? Sama seperti tadi. Harus melewati apa? Glikolisis ya. Jadi sama, melewati glikolisis. Tapi ini diringkas biar nggak terlalu panjang. Dari glikolisis seperti fermentasi alkohol, hasilnya etanol. Nah, yang bikin menarik adalah ini. Oke, saya beri warna beda ya. Yang membuat menarik adalah warna ini. Kok warna? Nah, ini ada yang aneh di dalam fermentasi asam cuka. Bakteri asam cuka sifatnya aerob, berarti dia butuh O2. Dari etanol yang dihasilkan pada fermentasi pada buah tadi ya. Dengan adanya bakteri asam cuka, ketika terbuka, maka akan terbentuk asam cuka. Maka kalau kalian cermati, ketika tahap awal itu terbentuk CO2 atau plastiknya mengembung. Nah, itu kalau tertutup. Karena anaerob berarti sifatnya tertutup padanya. Tapi ketika jus buah itu kamu simpan kemudian kamu buka, maka yang terjadi adalah sifatnya aerob. Berarti ada oksigen yang masuk di situ. Jadi misalnya plastiknya kamu buka, kamu tuang di gelas, diamkan lebih lama. Kemudian apa di situ? Bakteri dia akan masuk karena sifatnya aerob. Nah, maka akan timbul rasa asam. Oke, jadi kalau sudah seperti ini nggak boleh dikonsumsi. Karena sudah berisiko ya kalau dikonsumsi.
Nah, contoh bakteri asam cuka adalah Acetobacter. Ini dimanfaatkan pada produk atau pembuatan nata de coco. Jadi ada aroma asam. Ya, tapi kalau mau tajam rasa asamnya ya ditambah asam sitrat, akan lebih tajam, berarti lebih masam. Nah, kemudian adanya O2 ini akan menghasilkan H2O pasti ya. Nah, kemudian H2O atau air ini yang menyebabkan di situ terbentuk asam ya. Jadi contohnya pada pembuatan nata de coco yaitu oleh bakteri Acetobacter psillinum. Nah, baik. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa untuk fermentasi itu mekanismenya tanpa O2. Maka ketiganya sama-sama hanya melewati tahap glikolisis. Setelah glikolisis selesai, tergantung dari organisme masing-masing, dia akan berkembang atau dilanjut prosesnya apakah menjadi fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, atau fermentasi asam cuka. Oke, paham ya? Nah, baik, kemudian yang terakhir, ini yang penting buat terapan materi ini dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bagaimana mekanisme keterkaitan antara antara bahan makanan yang kita konsumsi. Nah, karena kalian tahu bahwa kita mengkonsumsi makanan kan tidak hanya mengandung karbohidrat. Oke ya, yang kita bahas tadi kan dari glukosa, salah satu sari makanan dari karbohidrat. Nah, beda dengan protein, beda dengan lemak. Nah, padahal sehari-hari kita nggak mungkin hanya konsumsi karbohidrat. Nah, maka jalurnya bagaimana? Nah, nanti kalau kalian melanjutkan ke kedokteran, ke ilmu gizi, ke misalnya ya, kedokteran hewan juga iya. Pokoknya semua kedokteran, bergizi, budidaya tanaman itu juga sedikit dibahas tentang biokimia. Karena sama prosesnya. Oke ya, tapi lebih detail kalau yang terkait dengan ilmu tentang manusia ya. Nah, kalian cermati di situ. Jadi, ini adalah jalur bagaimana, ini nggak usah dihafal ya, kita pahami aja supaya kalian punya wawasan. Lah, makanan saya kan nggak cuma karbohidrat, terus gimana? Nah, biar tidak bingung. Jadi ini adalah jalur yang di tengah tadi yang kita bahas. Jadi ada karbohidrat ya, melalui proses pencernaan berarti dihasilkan apa? Glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, sementara kalau protein lewat sistem pencernaan kita akan dihasilkan asam amino. Di mana asam amino ada banyak. Nggak cuma satu. Yang kita harus kenal aja 20 asam amino. Kemudian lemak atau lipid ini ada membedakan juga, ada lemak itu fats, kemudian lipid itu lipid ya. Hasilnya di situ ada asam lemak dan gliserol. Jalur yang tengah yang karbohidrat sudah kita bahas. Ada glikolisis, kemudian asam pirufat sebagai hasil dari glikolisis, kemudian siklus Krebs yaitu asetil-CoA, senyawa perantara, kemudian masuk siklus Krebs dan transport elektron. Reaksi yang paling kanan ini adalah reaksi transport elektron. Nah, nggak usah saya ulang yang itu. Ini sebagai jalur utama atau disebut dengan jalur Haslak ya. Nah, sekarang bagaimana kalau protein? Nah, protein itu asam amino, maka di situ disebut nitrogen pool atau kumpulan asam-asam amino, di mana setiap asam amino pasti mengandung nitrogen. Nah, asam amino itu beda-beda. Ada yang dalam bentuk atau diubah ya dari asam amino, misalkan asam laktat di situ, dia akan langsung diubah menuju ke asam pirufat. Dilanjut berikutnya sama tahapannya. Ada juga jenis asam amino yang masuknya langsung ke asetil-CoA. Berarti tahapan yang awal nggak terjadi. Ada juga protein yang masuknya lebih cepat lagi, yaitu ke bukan lebih cepat ya, dia tahapannya langsung menuju ke siklus Krebs. Contohnya ada asam sitrat atau yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada juga dari nitrogen pool ini yang langsung masuk ke siklus urea dulu, baru kemudian ke siklus Krebs. Nah, setelah siklus Krebs gimana ya? Lanjut ke transport elektron dengan syarat kalau cukup oksigen. Oke, kita lanjut yang lemak. Nah, lemak itu kan ada dua, ada asam lemak dan gliserol. Untuk yang asam lemak, ya, untuk asam lemak ini tidak melewati glikolisis, tapi dia langsung masuk ke asetil, diubah, dikonversi menjadi asetil-CoA.
Paham ya? Nah, otomatis kalau sudah jadi asetil-CoA, dia akan masuk ke Krebs dan ke transport elektron. Nah, sebaliknya yang dalam bentuk gliserol, ya, untuk yang gliserol ini dia akan masuk ke dalam fosfogliserol atau PGA ya. Jadi asam fosfogliserat. Jadi dia masuk sebagian dari tahap apa? Glikolisis. Ya, di sini tidak ada bagannya. Tetapi dari asetil-CoA sendiri nanti bisa juga di lipogenesis untuk membentuk lemak. Yaitu kapan? Ketika asupan makanan kita kelebihan kalori yang cukup banyak, sehingga dari asam lemak akan masuk ke asetil-CoA, bukan diproses untuk membentuk ATP yang banyak, tapi justru dilakukan lipogenesis untuk membentuk apa? Lipid lagi. Jadinya apa? Jadinya gemuk atau gendut. Nah, gitu ya. Nah, kemudian untuk asam laktat pun bisa juga dikonversi menjadi asam pirufat untuk dilanjut. Jadi tergantung dari apa? Proses dari tubuh kita tergantung dari cadangan atau seberapa O2 yang cukup pada atau yang tersedia di sel kita. Kemudian di situ ada yang disebut glikogenesis ya. Jadi glikogenesis berarti apa? Dari glukosa diubah menjadi glikogen. Nah, bisa juga glikogen diubah menjadi glukosa atau glukosa dalam darah, disebut dengan glikogenolysis. Glikogen dipecah lagi jadi glukosa. Glikogen adalah gula di dalam otot dan hati, sementara glukosa adalah gula di dalam darah. Bisa juga terjadi gluconeo, dari kata neo atau new. Berarti apa? Pembentukan glukosa dari protein maupun dari lemak. Nah, itu namanya gluconeogenesis. Jadi, ini yang menyebabkan kenapa setiap metabolisme satu orang dengan yang lain itu beda. Ada yang makan banyak tapi tidak gemuk-gemuk, ada yang makan sedikit tapi gampang gemuk, dan seterusnya. Nah, termasuk kalau di saat kita misalnya melakukan diet rendah atau bahkan nol karbohidrat, itu juga masih bisa tercukupi oleh protein atau dari lemak dengan cara melakukan gluconeogenesis, membentuk glukosa dari bahan lain selain karbohidrat atau selain dari glikogen. Namun yang berat di situ adalah organ hati atau liver. Maka kalian sering mendengar ketika orang melakukan diet atau penurunan berat badan dengan konsumsi atau tidak melakukan konsumsi karbohidrat sama sekali, maka seringkali menimbulkan gangguan pada liver atau pada hati. Karena liver atau hati akan menjadi berat sekali kerjanya dalam melakukan ini, gluconeogenesis. Nah, sementara gluconeogenesis sendiri terutama dari protein itu akan menghasilkan yang disebut dengan asam keton. Itu bisa meracuni atau bisa merupakan racun di dalam darah manusia. Nah, berarti yang paling ideal adalah bagaimana kita bisa menyusun menu gizi seimbang untuk tubuh kita. Nah, ini yang nggak mudah. Makanya kan ada yang namanya ahli gizi, apalagi untuk orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit ya. Pasti membutuhkan seorang ahli gizi. Jadi bagian boga atau bagian dapur di rumah sakit atau bagian yang masak itu nggak asal masak, sampai betul-betul digrami atau ditimbang. Dia bisa makan kentang berapa gram dan seterusnya. Benar-benar valid dan benar-benar apa ya istilahnya ya, rigid. Jadi betul-betul dihitung. Itu kalau kita sedang membutuhkan diet yang luar biasa, artinya sesuai dengan sakit waktu itu, kebutuhan ketika kita sedang sakit. Nah, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita butuh tuh itu, tapi memang kadang kita mengabaikan. Nah, secara umum bagaimana? Secara minimal ya, ketika sudah, kalau usia kalian masih butuh karbohidrat. Jadi saya tidak menganjurkan kalau yang pengen menguruskan badan terus nol karbohidrat, jangan. Karena kasihan liver. Bisa jadi lebih cepat kurus sih, tetapi kalian kasihan liver dan mungkin tidak sekarang gangguannya, tapi pada usia di atas 25 tahun kadang muncul gangguan. Nah, lebih baik adalah diet seimbang dengan cara mengurangi karbohidrat tetapi tidak sampai ambang batas minimal kebutuhan karbohidrat, nggak boleh. Karena kenapa kok mengurangi karbohidrat itu cepat untuk menguruskan badan? Karena
kandungan karbohidrat itu jalurnya tadi ya itu paling cepat untuk diproses, sehingga paling cepat menjadi sari makanan. Untuk proses pencernaan juga cepat, kemudian untuk proses metabolisme dia juga paling cepat. Sementara energi atau energinya sedikit, kalorinya banyak. Kan hanya berapa itu? 4,1 ya. Kalau lemak kan 9,1. Protein hampir sama, tapi protein ini lebih lama dicerna, jadi tidak menimbulkan cepat lapar. Nah, itu kelebihan dari protein. Nah, untuk lemak juga sama, dibuat kandungan lemak yang seminimal mungkin kalau memang pengen menguruskan badan dalam tempo yang lebih cepat tapi seimbang. Jadi yang ditinggikan adalah proteinnya atau asupan protein, tapi juga tidak boleh terlalu tinggi ya. Nah, ini yang tahu persis ya, konsultasi dengan ahli gizi, itu tahu persis. Kalau saya hanya gambaran singkat aja, gambaran sederhana aja lah. Oke, nah seperti siapa itu ya, saya mengikuti pernah baca berita dari tentang siapa itu penyanyi di Indonesia ya, Agnes Monica. Nah, kenapa dia sampai berotot, tubuhnya juga bagus, six-pack gitu ya, nggak gemuk, karena sehari-hari dia memang minim banget karbohidratnya, minim banget. Nah, karbohidratnya diganti dari sumber protein. Jadi misalnya daripada nasi dia pilih misalnya jagung atau gandum utuh. Itu kan tidak hanya kandungan karbohidratnya itu lebih lama dipecah sehingga memberi rasa kenyang lebih lama sehingga nggak ngemil. Nah, kemudian juga dengan jagung atau gandum tadi masih banyak kandungan protein dan vitamin yang lain, jadi lebih sehat. Nah, yang susah adalah kadang biayanya tinggi. Jadi daging direbus, rebusannya atau kaldunya tidak dikonsumsi. Itu yang bagus. Tapi kita secara awam yang bikin enak kan kaldunya. Nah, seperti itu. Hanya kita ya mode eman-eman tadi itu. Oke, nah seperti itu. Paham ya? Jadi silakan, semua tergantung dari kita, tapi paling tidak kita berusaha lah dengan materi ini. Saya berharap kalian bisa lebih berpikir untuk kreatif, hati-hati membuat menu untuk diri sendiri yang sehat buat kalian, belum tentu sehat buat orang lain. Jadi pahami tubuhmu, pahami kebutuhanmu, ya, termasuk sehari-hari. Kalau memang sedang berpikir kenceng banget atau sedang banyak PR atau banyak tugas yang memacu otak bekerja keras, nah berarti kalian butuh banget air, wajib lebih banyak, bahkan 2 kali lipat lebih. Nah, ini saya pesen buat anak-anak ASN juga yang memang benar-benar diperes ya. Saya dampingi aja sambil ikut belajar itu udah kliang-kliang. Nah, asupan air wajib 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat, terutama saat berpikir keras. Kemudian yang kedua asupan protein harus lebih tinggi. Nah, ini yang saya juga sering usul ke pihak sekolah, jangan diberi makanan yang terlalu berat karbonya. Karena ngantuk. Nek ngantuk nggak bisa mikir, berarti harus tinggi proteinnya. Paham ya? Oke. Menu snack maupun menu makan siang atau itu ya memang harus lebih tinggi proteinnya, wajib itu. Kalau perlu kasih susu gitu ya. Kemudian yang ketiga, banyak sayur dan buah itu untuk mengurangi memberi antioksidan yang tinggi dan mengurangi serta mempercepat pemulihan sel-sel yang rusak akibat terlalu diperas. Itu bagus, vitamin, mineral ya. Kalau perlu ya mungkin tambah suplemen juga bagus ya, multivitamin. Nah, kemudian yang ketiga, minimkan atau kurangi sedikit asupan karbohidrat maupun lemak, itu bagus. Oke, itu saja yang bisa kita bahas ya tentang katabolisme, yaitu proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Untuk berikutnya kita akan bahas tentang anabolisme. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanem terus ya. Iki terus piye? Lali yo. Wes. Iku mau